Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi bersama kami di sini ada Pangeran Antasari Suara Kreatif. Gimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, kali ini ya bertepatan dengan hari ini ada Hari Pendidikan Nasional. Kita hadir kembali membawakan podcast yang bertemakan bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Oke, kali ini ditemani saya sendiri ada Ciki Yopi Sihombing. Hari ini kita hadirkan langsung narasumber yang sangat luar biasa ya, menjadi item pertama di unit SMP dan SMK. Ya, kita perkenalkan dulu ada Bapak Samsul MPD sebagai kepala sekolah dari unit SMP serta Ibu Suryani MPD dari kepala sekolah unit SMK. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat pada sampai saat ini. Syukurlah, karena kita sangat membutuhkan peran dari Bapak dan Ibu. Betul sekali. Iya, nah kali ini Bu, tadi kita udah upacara ya mengenang ya. Iya, kita tadi upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional. Iya, tadi kita juga sudah dengarkan pidato yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan langsung yang dibacakan oleh tadi ya. Iya, nah kali ini kita mau membahas tentang bergerak bersama melanjutkan Merdeka Belajar. Nah, Ciki kali ini mau nanya-nanya sama Bapak dan Ibu itu bagaimana tentang Merdeka Belajar, baik secara globalnya serta di lingkungan sekolah kita. Nah, yang pertama mungkin Ciki mau nanya untuk Bapak dan Ibu, siapa aja boleh jawab ya Bapak Ibu ya. Santai aja kita podcastnya ini ya. Merdeka Belajar itu seperti apa sebenarnya Bapak dan Ibu? Sebenarnya kalau Merdeka Belajar ini kan dimulai itu diawali dari adanya pandemi COVID ya Bu ya, 2019, di mana pada saat itu pembelajaran dilakukan daring. Jadi untuk Merdeka Belajar sendiri ini dibuat di Indonesia ya Bu ya, yang pastinya untuk mengubah atau merecover lah cara pembelajaran di Indonesia yang mana beberapa tahun lalu 2019 kita COVID, jadi anak-anak dalam belajar itu pasti kesusahan karena mereka pun belajar daring. Jadi ini adalah mungkin ya untuk Bapak Nadiem ini membuat pembelajaran Indonesia menjadi lebih kuat lagi. Jadi dengan pandemi yang dulunya kita susah, dibuatlah sekarang yang lebih bagus lagi, diadakanlah Merdeka Belajar. Jadi untuk membuat anak itu lebih semangat lagi dalam pembelajarannya. Apalagi dengan adanya COVID kemarin kita kan daring itu. Jadi dengan ada daring kan kita teknologi ini mau tidak mau kita harus bisa teknologi ya. Kalau selama ini kan kita belajar hanya berpatokan jumpa luring dengan anak-anak, tatap muka dengan anak-anak. Ini kan tidak, bagaimana kita bisa mau tidak mau berpacu menggunakan teknologi. Jadi biar tua, biar muda, nggak ada istilah sudah tua nggak bisa. Nah itu nggak ada lagi cerita seperti itu, nggak ada lagi cerita. Jadi dengan ada seperti banyak manfaat, ada juga manfaatnya meskipun kita terpuruk karena COVID ya. Tapi di sela-sela itu ada manfaatnya. Kenapa? Rata-rata seluruh guru dan siswa bisa menggunakan teknologi. Kalau selama ini kita malas ya Pak ya mungkin ya menggunakan teknologi, tapi dengan adanya COVID itu kita berpacu untuk menggunakan teknologi itu dengan benar dan baik. Itu yang kemarin tuh. Pastinya Merdeka Belajar Bu ya mengajak anak itu menjadi lebih bebas untuk berpikir, berekspresi, kemudian mengeluarkan kompetensinya yang selama ini mungkin sejak pandemi COVID itu mereka tidak bisa mengekspor kompetensinya sendiri, tidak bisa berprestasi karena dengan batasan-batasan yang diadakan pemerintah. Jadi mereka kapan waktunya kita bisa mengeksplor bakat kita gitu kan? Kapan kita bisa mengembangkan bakat kita? Jadi di kurikulum Merdeka inilah atau Merdeka Belajarnya kayaknya memang sangat dibutuhkan oleh kita ya, khususnya di sekolah Pangeran Antasari. Ya kalau di SMP sendiri itu dimulai tahun 2022. Ya betul. Ya, kalau kita di SMK tahun 2021. Jadi sekarang dari mulai kelas 10, 11, 12 semua sudah kurikulum Merdeka kita gunakan. Karena itu apa? Karena bagus kurikulum Merdekanya adalah menggali minat, menggali bakat anak-anak yang selama kita nggak tahu. Anak-anak kita nggak tahu potensinya apa kan? Nah, selama ini kan dengan adanya ini guru-gurunya pun dengan nanti kita tahu potensi guru-gurunya bagaimana gitu ya kan, dengan mengarahkan ya Bu. Kalau selama ini kan hanya berpatokan pada ini materi pembelajaran yang harus
disiapkan, harus sesuai dengan kurikulum. Jadi hanya ke situ aja, dengan waktu tertentu harus siap kurikulum harus selesai dengan waktu tertentu. Sekarang kan tidak. Sekarang guru-guru bisa mengeluarkan potensi dirinya. Itu dari situ lebih luas. Sebenarnya kalau menurut saya di kurikulum Merdeka ini guru itu lebih ringan. Iya, betul. Mengajar betul. Pembelajaran itu lebih utamakan ke siswa. Iya, berpatokan ke siswa gitu ya. Senternya si student gitu kan. Jadi kalau menurut saya untuk guru sendiri menjadi lebih ringan cara administrasinya. Mungkin yang dulu kalau dia di RPP ya, betul. cukup membuat banyak sekali lembaga administrasi kerja guru itu ya. Benar. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini kayaknya cuma 1 lembar aja. Tinggal modulnya itu jadi patokan kita untuk mengajar. Ya rasa saya sebagai murid pun pasti akan senang lah dengan ada kurikulum Merdeka ini. Guru senang, murid senang, jadi belajar tuh happy. Lebih asik lebih asik lagi kan. Jadi guru itu bisa mengeksplorkan ya kan. Kemampuan dia, dan siswa pun bisa juga mengembangkan kemampuan dia sama-sama lah. Seperti itu. Itu dia. Luar biasa ya, ternyata Merdeka Belajar ini sangat berpengaruh ya untuk anak-anak kita nantinya seperti itu. Nah, selanjutnya Ciki mau nanya nih Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu tujuan yang signifikan dibuatnya Merdeka Belajar ini sebenarnya apa gitu loh? Iya, kalau tujuannya itu yang pasti untuk membuat siswa kita tambah berkualitas ke depannya. Jadi bisa bersaing dengan negara-negara lain, terutama ini generasi emas gitu ya. Kan sekarang generasi emas kata gitu. Jadi dengan adanya seperti itu, siswa kita bersaing. Kemudian selama ini kan mereka apa yang disuguhkan guru itu saja yang mereka terima. Tapi dengan ada Merdeka Belajar ini, mereka menggali apa yang ada bakat mereka. Kemudian mereka jadi bisa memilih, oh saya maunya dengan kompetensi yang seperti ini gitu. Jadi itulah yang mereka pilih seperti itu gitu. Pastinya peningkatan sumber daya manusianya juga. Mereka pasti perubahan kualitas, khususnya kualitas pendidikan, prestasi pasti kan lebih meningkat. Makanya sumber daya kita pasti akan jauh lebih meningkat lagi dengan kurikulum Merdeka yang kita laksanakan saat ini. Iya, benar ya. Ya tujuan Merdeka Belajar ini memang sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Memang sangat bersinggungan sekali lah, kita mulai dari dini. Cocok memang dimulai dari unit SMP, SMA, SMK itu sangat dibutuhkan memang. Nah, selanjutnya Ciki mau nanya nih Bapak Ibu, apakah Merdeka Belajar ini diperlukan di sekolah? Pasti yo. Kalau nggak diperlukan ya, karena kan gini, dengan Merdeka Belajar ini anak-anak bisa menyalurkan bakatnya gitu. Kita kan selama terpendam, mereka mau berbuat apapun takut karena tidak sesuai dengan kurikulum, takut nanti melenceng dari kurikulum. Guru-gurunya pun seperti itu juga, hanya berpatokan kepada kurikulum. Karena kalau mereka keluar dari kurikulum, takutnya kurikulum dulu kan harus selesai pada waktunya gitu. Jadi kalau keluar kurikulum sedikit, ini nanti nggak selesai. Harus sesuai dengan RPP, harus sesuai dengan anak-anak dibebani tugas yang banyak begitu. Kadang-kadang ada lagi kalau kurikulum yang lalu tuh kadang-kadang seperti ada apa ya kita bilang anak-anak itu ditakut-takutin kalau nilai jelek gitu, nilai jelek banyak sekali gitu ya. Kurikulum sebelumnya mereka tuh lebih mengutamakan akademik ya Bu. Iya. Semua anak itu harus peringkatnya berapa ya, nilainya berapa ya gitu. KKM gitu ya. Jadi kan tidak ada kebebasan anak untuk berekspresi tentang kondisi dia gitu kan. Mungkin si anak itu kurang pintar di suatu bidang, contoh di bidang matematika gitu kan. Ternyata dia pintar di bidang yang lain seperti olahraga. Sementara waktu zaman 2013 itu kurikulum 13 itu memang menuntut anak itu harus ada peringkat. Makanya waktu itu di zaman 2013 itu kan selalu ada peringkat kelas gitu kan. Tapi untuk saat ini di kurikulum Merdeka itu kan ditiadakan mengingat tadi supaya tidak ada kesenjangan di antara siswa juga kan. Karena semua siswa itu memiliki potensi akademik yang sama, pasti berbeda. Seperti itu. Kemudian pun kalau menurut saya itu memang penting juga Bu, karena begini kan, waktu di 2013 itu kan ada beberapa pokok yang kalau nggak saya lupa itu seperti USBN. Sekarang kan nggak ada ya, benar. sekarang itu kan ya. dulu
pemerintah itu yang patokan pemerintah harus kalau kita ikut sekarang kan tidak dirubah jadi semua ujian itu sekolah diserahkan kepada sekolah sesuai dengan lingkungan kadang-kadang waktu ke USBN itu anaknya nggak datang sebulan pun ya kan nggak jadi masalah, begitu dia USBN nilainya bagus pula lulus lah dia. Sementara anak-anak yang datang kadang setiap hari pun belum tentu nilainya bagus, itu nilainya lebih rendah dari anak akan seperti itu. Jadi juga sekarang kan kayak gitu. Ujian nasional ya Mbak Ciki ya. Ujian nasional juga dulu kayaknya membebani kali sama guru. Benar. Terakhir kan menjadi kita tuh, aduh tanggung jawab berat nih sama guru. Apalagi kalau ada nggak lulus kata siswanya, benar. Takut siswa nggak lulus. Jadi kita udah belajar nih, udah kita ajarin nih anak-anak, rupanya penentunya itu di ujian nasional tadi. Kadang-kadang ranking 1 dari kelas 10 atau dari kelas 7 dari ranking 1. Rupanya ujian nasional itu kecewa. Iya, karena seperti itu ada yang sampai mau bunuh diri dia. Karena di kelas 1 dia di kelas 10 atau di kelas 7 dia ranking 1, di kelas berikutnya di kelas 9 ataupun di kelas 12 ternyata anjlok nilainya. Itulah dia. Pemerintah kan sudah merubah kurikulumnya dari sampai merdeka kan. Salah satunya itu tadi kan. Jadi ditiadakan, kita ada sekarang AKM asesmen kompetensi minimal seperti itu kan. Jadi memang diserahkan kepada sekolah untuk masalah AKM tersebut, yang mana kan kalau kita di SMP itu di kelas 8 kalau dulu kan kelas 9 ya kan. Sekarang yang kelas 11 sekarang sudah kelas 11 kalau ke 13 kelas 12 merdeka ini di SMP sendiri di kelas 8. Cuma kenapa di kelas 8 gitu ya? Kasih kadang-kadang bertanya-tanya kenapa kelas 8, kenapa nggak di kelas 9 aja? Yang kelas terakhir. Padahal kelas 9 yang mau selesai ya. Setelah membaca dan begini maksudnya, kalau di kelas 8 ini jadi si guru ini atau pendidik ini bisa tahu, oh ternyata sebelumnya begini, sesudahnya begini, jadi bisa antisipasi untuk kedepannya bagaimana. Ternyata itu juga betul saya lihat, oh ini rupanya tujuan dilakukan AKM di kelas 8. Jadi sebelumnya apa, sesudahnya apa. Di tengah lah istilahnya jadi itu ya, di tengah ya. Jadi kedepannya bisa diperbaiki lagi cara-cara kita belajarnya bagaimana. Itu kan juga masih ada kesempatan untuk memperbaikinya di kelas berikutnya. Masih banyak waktunya karena pertengahan ya. Kemudian pun materinya kan itu tentang literasi dan numerasi. Tidak seperti yang dulu. Harus matematika harus bahasa Inggris lagi kayaknya ngomong gitu ya kan. Benar-benar kan dengan kurikulum mereka juga selain tadi literasi dan numerasi juga ada yang jadi balance antara yang numerasi literasi dengan karakter itu ada di yang namanya AKM itu ya, asesmen kompetensi minimal itu. Terus apalagi Bu ya, ada 2 lagi tuh yaitu tentang PPDB. PPDB. Penerimaan siswa. Itu kan udah diserahkan ke sekolahnya. Daerah masing-masing. Daerah zona, sistem zona sekarang kan. Kalau ada afirmasi. Kalau dulu kan mereka mana sekolah favorit ya, sekolah favorit itu semua yang dikejar orang ya kan. Sekarang zaman Ciki namanya itu pakai NEM Bu. Nilai apa itu namanya minimal. Jadi kalau sekolah favorit itu satu itu 7 orang. Nanti sekolah-sekolah yang tidak begitu terkenal sedikit siswanya. Enggak rata. Jadi kan sekarang seperti ini kan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Minusnya itu juga kalau dari daerah itu bisa datang ke kota ya kan sering. Jadinya sekolah yang di daerah itu tadi jadi terpencil dia. Nggak ada apanya. Sekarang sudah ada jalur prestasi. Sekarang lebih enak dia ya. Zonasi juga jadi memungkinkan si anak yang di sekitar rumahnya pun bersekolah sekolah itu tadi yang udah mau hampir punah dia tapi dia bisa hidup lagi. Siswanya kan dengan sistem zona seperti itu. Benar sekali. Gitu. Nah, itu dia. Next, Ciki mau nanya nih Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu coba dijelaskan secara singkat Bapak Ibu mengenai Merdeka Belajar ini. Kalau tadi secara global sudah dijelaskan, Ciki mau nanya nih, di lingkungan sekolah kita ini sendiri sudah seperti apa Merdeka Belajar? Kalau mungkin dikasih sedikit contoh mungkin di SMK ya, karena Ciki masuk di SMK mungkin kita ada P5 ya Bu ya. Itu siswa kita bebaskan untuk memilih di mana kelompoknya untuk ikut ke kita, di mana dia mau di bagian biologi kah, di bagian wawasan kebangsaan kah, di bagian kebekerjaan kah, seperti itu. Gimana mungkin di SMP dulu gimana itu Sar?
Kalau di SMP sebenarnya namanya kurikulum merdeka itu nggak jauh beda dengan di SD, SMA, SMK, sama aja namanya P5 itu tetap ada gitu kan, karena dengan P5 itu proyek ya, proyek penguatan profil Pancasila. Jadi selain dia untuk intrakurikulernya juga ada yang namanya proyek P5-nya itu, di mana siswa itu bisa lebih mengembangkan atau mengeksplor kemampuan dia di segala bidang. Jadi nggak cuma di agama saja, nggak cuma di IPA saja, nggak cuma di IP saja, tapi banyak dengan profil Pancasila itulah mereka bisa mampu. Oh ini ternyata aku loh orangnya. Buat ini aku loh. Itulah tadi kebebasan belajar, merdeka belajar. Beda dengan belajar merdeka. Karena dengan adanya juga P5 ini kan kita di situ ada gotong royong, siswa-siswa itu jadi bergotong royong, mandiri, kreatif, jadi timbul keluar kreativitas siswa itu kan keluar ya Pak ya. Kalau selama ini kan mereka agak malu-malu mengeluarkan karena apa? Karena mungkin kawannya nggak begitu, tapi ini kan tidak, ini semua sama rata. Jadi apa kreativitas anak-anak itu, bakat-bakat mereka yang selama ini terpendam, selama ini kita kadang-kadang nggak tahu ini anak mau kemana gitu ya kan bakatnya. Bukan menemukan siswa, memang siswa ini agak diam gitu bukan? Jadi pernah saya tanya kenapa nak diam? Saya nggak pandai matematika. Itu banyak menjadi kendala tuh Sir. Padahal pada zaman dulu, zamannya Ciki Sir, kalau pandai matematika itu udah pandai. Itulah dikatakan kurang kepintaran siswa. Matematika itu. Saya panggil anak ini, kenapa kamu nak kok diem aja kok sedih? Tadi nilai matematika saya rendah Pak. Jadi saya dibilang itu kamu nggak pintar ya. Jadi kenapa nih? Terus saya berpikir ya udahlah, mungkin itu bukan bidang setelah saya berarti kan ternyata dia pandai nyanyi gitu. Pandai nyanyi jadi kan punya, jadi ada kelebihannya di bidang lain bisa diinikan ya. Jadi kan saya panggil lah guru seninya kan, tolonglah Bu, lihatkan anak itu kayaknya dia lebih ke seni lah. Saya dipanggil kan di tes, kita kebetulan di sekolah kita ada studio seni Bu. Iya benar, ada studio seni. Kesempatan dia ya, kan kita studio seni kenapa nggak dimanfaatkan? Benar sekali. Panggil anaknya, coba nak latihan, ternyata suaranya waduh luar biasa. Makanya di situ lah, di samping siswa punya kemampuan, guru juga harus pandai-pandai kita mencari apa sih anak ini kemampuannya. Dia sebenarnya seperti apa saja, tapi juga yang lainnya. Iya, itu kan pengembangan lain. Mungkin kalau akademik bisa kasih nggak bisa, cuman yang lain kan masih ada kemampuannya. Kita nggak boleh mematahkan semua. Oh kamu nggak pintar ya di bidang ini, ternyata di bidang lain bisa. Dan dia lebih menonjol di bidang lain itu kan apa, suka dia, hobi dia tersalurkan, bakat dia kan gitu. Nampak mereka bisa karena dan dia bisa bergabung dengan orang-orang yang satu bakat dengan dia. Jadi gitu. berekspresinya kalau selama ini kan mau bakatnya menyanyi, tapi kawan-kawannya semua malu dia kenapa? Yang ini pandai bahasa Inggris, yang ini mungkin pandai matematika, tapi dengan adanya kurikulum merdeka ini, terutama di sekolah kita nih lah ya, kita bisa lihat gitu anak-anak tuh ada kelompoknya. Oh selama ini dia nggak pandai nari, kita lihat rupanya begitu dia, wih jago betul gitu, jago betul daripada menari. Bahasa mereka untuk mengekspresikan kemampuannya gitu kan. Dan mereka punya kelompoknya ya. Ngomong dia betul. Nggak bersama gurunya. Lihat gitu. Kalau memang gitu ya kan. Iya. Begitu ada kurikulum merdeka, setelah guru dikasih pelatihan. Alhamdulillah. Sekarang untuk mengucapkan, menyampaikan lah, kita udah menyampaikan apa yang ada di pikiran itu kayaknya udah nggak setakut dulu lagi. Tapi kita pun tetap ada aturan-aturannya, adat-adatnya juga kan, bagaimana kita beretika sama guru kan. Jangan mentang-mentang merdeka belajar gitu kan. Terus semuanya merdeka gitu ya. Semuanya merdeka gitu ya. Batasannya. Bukan berarti kalau merdeka juga sama seperti suatiku lah, aku mau gini kok. Jadi seolah-olah macam tempat, bukan tempat institusi belajar gitu, tapi tempat macam ke mall jadinya gitu kan. Makanya yang namanya merdeka belajar tetap. Iya mungkin tetap ada seperti itu, kekurangan tetap ada. Ya kan merdeka belajarnya tetap ada. Iya. Bahkan sekarang kalau untuk yang namanya kekurangan ya Bu ya, kita udah sering memberikan kesempatan kepada guru untuk betul. Peningkatan GTK. Iya, semuanya kita dilakukan lah semata-matanya untuk kemajuan siswa, kan begitu semuanya. Meskipun awalnya terasa berat ya Bu ya. Iya betul lah, jelas banget. Masih 5 tahun kan. Masih adaptasi sama yang ini ganti lagi. Iya, betul. Kadang kita belum tahu ya, belum lagi kita menguasai kurikulum yang satu, muncul kurikulum yang lain. Tapi mudah-mudahan tidak ini, mudah-mudahan tidak. Di 2024 ada kurikulum nasional lagi. Tapi memang kalau kita di sini mungkin nggak tahu saya di SMA
SMP kita kan di kelas 7 dan 8 sudah menggunakan Iya, kurikulum merdeka. merdeka. Mungkin ada kelanjutannya mungkin Menjadi kurikulum nasional. nasional, Jadi, iya. insya Allah kita di tahun 2024-2025 ini unit SMP udah memang semuanya itu dari kelas 7, 8, 9 itu udah insya Allah menggunakan kurikulum merdeka. Iya. Karena lebih asik memang mengajarnya Asalnya lebih gini juga, asik di deh. kurikulum mereka terutama kita di sini lah ya, Iya. untuk di SMK khususnya. Di SMK. SMK itu kan dia 70% itu yang dititikkan kepada kejuruan. Jadi banyak praktik anak-anak itu 70%. Iya. Makanya sekolah itu dia menyenangkan. 30% itu teori. Anak-anak kan lebih suka praktik mereka. Jadi apa yang mereka selama ini kan kalau teori gitu ya, nanti prakteknya sedikit. Kalau bisa gurunya nanti belum lagi. Ini enggak. 70% mereka kejuruan, 70% mereka praktek. Jadi mereka menyenangkan sama mereka. Seperti inilah, seperti kita punya jurusan di kafe ya kan. Iya. Di kafe itu mereka bisa mengeksplorkan kalau mereka punya bakat foto, mereka bisa foto sampai kayak kemarin nih hunting foto mereka keluar. Hunting fotonya keluar. Jadi mereka bisa ke mana ke tempat wisata yang mereka Iya, inginkan. tempat wisata Mereka pergi kemarin. ke Brastagi, berapa tempat. Jadi seperti itu mereka bisa selain menyalurkan hobi mereka juga, apalagi misalnya tata busana gitu, begitu banyak prakteknya di tata busana tuh. Jadi begitu mereka selesai dari sekolah mereka yang secara formal ini, siap mereka terjun di masyarakat. Di dunia. Karena dengan banyak praktek tadi, belum pun selesai mereka itu sudah banyak Ibu Ciki di tata busana itu yang kita sudah Salah satu langganan, Bu. saya pun Salah gitu satu kan, langganan. udah beberapa paket dijahitkan oleh anak-anak. Jadi anak-anak mereka kita tuh sendiri. senang gitu. Meskipun mungkin kita tidaklah mereka sepenuhnya pembayaran atau bagaimana, Iya. tapi mereka senang loh dengan mengerjakan itu. Hobi yang menghasilkan uang. Benar, itu lah. karena nggak ada yang mengasihkan selain Iya, hobi yang menghasilkan uang. Nah, itu dia. Dan pasti harus ada kerjasama dengan pihak lain gitu. Iya, Tidak cuma di sekolah aja, pasti ada stakeholder yang lain yang bisa Iya, benar sekali. mengembangkan, membantu tentang proyek-proyek tersebut ya Bu ya. Iya, di SMK ini memang dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh Iya, sekolah kita syukur, ya. alhamdulillah. Iya, kita sudah termasuk yang sekolah yang memenuhi Peralatan standar lengkap. semuanya ya, Peralatan Pak. Sangat lengkap. lengkap Peralatan. semuanya, makanya luar biasa sekali. Oke, next Ciki mau nanya kembali, ada 2 pertanyaan terakhir Ibu dan Bapak ya. Iya, ada bagaimana Bapak dan Ibu menyikapi ya antara merdeka belajar bukan belajar yang merdeka. Abis tadi nih ceritanya. Ini gimana nih? Antara merdeka belajar dan belajar yang merdeka. Kalau dibilang dua kata itu pasti berbeda ya, merdeka belajar. Iya. Belajar merdeka. Kalau merdeka belajar berarti kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membuat suatu pembelajaran yang lebih bebas, di mana kemampuan anak itu tidak kita batasi dengan Iya. hal-hal yang kita anggap oh ini kamu nggak sanggup gitu kan. Jadi tidak ada batasnya kepada anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dia. Tapi tadi kalau dibilang belajar merdeka, kalau merdeka itu bebas ya. Merdeka bebas gitu kan, nggak punya bukan seperti itu. ya, Merdeka kan belajar. mereka tetap ada aturan-aturan yang sudah diberikan, intinya tidak melenceng dari pembelajaran tersebut selama pembelajaran masih pada tahap atau pada garis yang lurus, ya silakan saja. Tapi kalau tadi katanya yang belajar Merdeka berarti ya. seolah-olah si anak itu bebas ya. Bebas, Iya, mau ngapain aja gitu ya. Sa. Mau mengomong yang apa mereka suka kan seperti itu sebetulnya Mau buat bisa. PR gitu kan. Padahal enggak Seperti itu. seperti mereka belajar, meskipun mereka bakat mereka, potensi mereka menjadikan mereka itu nanti orang-orang yang punya karakter yang kuat ketika hidup di masyarakat seperti itu, tapi mereka tetap harus mengikuti norma-norma dan etika yang ada di sekolah. Itulah merdeka belajar, bukan belajar merdeka. Kalau merdeka bablas tanpa si kekuatan. anak itu punya kompetensi gitu Iya. kan, ya gurunya lah kan. Bagaimana Iya. gurunya yang Mengarahkan mereka itu, iya. Iya. Apa sepak bola? Ya udah sana main bola. Enggak. Mungkin kalau ada agak melenceng ya gurunya lah Gurunya berperan aktif untuk mengembalikan itu ya, Bu, karena ya. gurunya pun harus punya potensi seperti itu gitu kan. Jadi anak-anak itu tidak hanya mungkin yang maaf kalau kita mungkin cakapnya suka bukan berarti begitu. Mereka belajar bisa berbicara seenaknya gitu, bisa berbuat seenaknya kan merdeka gitu. Jadi kalau menurut Tadi saya, tidak seperti itu. Itu kan Mbak Ciki kan,
Jadi kalau Merdeka Belajar itu happy semuanya. Iya. Happy Menyenangkan, gitu kan? Happy belajarnya, belajarnya. happy anaknya, nggak ada yang sedih. Yang penting di lingkungan itu semua happy, Pak. Baik itu di bagian tenaga kependidikannya gitu. Orang sampai dengan masyarakat pun melihatnya senang gitu. Iya, benar. Saya juga melihat kemarin kan ada guru saya kan jauh-jauh dia udah bawain alat peraga itu. Jadi bawa semua tuh speaker, bawa proyektor. Ternyata dia mau menghappykan anaknya belajarnya. Itulah Merdeka Belajar. Jadi anak-anak happy, guru happy, nggak terlalu ribet kali ngajar. Tinggal masukkan OHP, kasih penjelasan, anak kerja ya udah. Jadi benar-benar Pembelajaran yang asik ya. happy. Iya. Bukan yang belajar merdeka. Berarti yang benar ini Iya, tapi kebablasan yang benar ini Merdeka Belajar ya, saya bukan belajar yang merdeka. Oke. Kalau belajar mereka kan bebas, orang tuh bebas gitu ya. Benar. Jadi bebas ya. Oke, yang terakhir mungkin Bapak dan Ibu, pertanyaan dari saya nih. Pentingkah Merdeka Belajar diterapkan di lingkungan sekolah? Wih. Khususnya di sekolah kita ini aja. Penting Bu, itu sangat penting pun ya, karena Merdeka Belajar ini yang tadinya kita nggak tahu bakat anak-anak, dengan ada yang Merdeka Belajar ini kita tahu bagaimana potensi anak-anak, bagaimana bakat anak, mau diarahkan kemana sih anak-anak ini. Kalau dulu kita berpatokan mungkin hanya praktek 2 jam, teorinya lebih banyak, kadang gitu. Kenapa? Mengejar supaya kurikulum selesai ya. Kan itu. Sekarang kan enggak, kita tidak berpatokan pada kurikulum, meskipun ada rambu-rambu seperti itu, tapi kita tidak berpatokan pada kurikulum. Jadi anak-anak kita beri kebebasan, guru pun mempunyai kebebasan dia menyampaikan potensi dirinya sendiri gitu. Jadi dia dengan adanya guru-guru berpotensi itu menyampaikan segala potensinya, itu anak-anak pun jadi bisa gitu, bisa untuk berkreasi dia, kemudian menyalurkan minatnya, menyalurkan bakatnya, seperti itu. Maka sangat penting di sekolah. Tidak pernah mengekang yang namanya kemampuan atau bakat potensi. Iya. Kurikulum Merdeka inilah tempat bagi mereka untuk menuangkan segala yang ada di pikirannya bersama. Jadi wadah ya Bapak ya. Baik dia potensi dia, kompetensi, karakter, disinilah sebagai wadah dia untuk mengembangkan, apalagi tadi sekolah kita kan memang sudah menerapkan, memang sangat penting dan penting sekali kita menggunakan kurikulum Merdeka ini yang nanti bakal menjadi kurikulum nasional. Ya, Jadi amin. ya mudah-mudahan dengan fasilitas yang diberikan yayasan kepada Iya, kita di Ya. sekolah ini bisa Kita dapat meningkatkan. manfaatkan semuanya, meningkatkan kualitas sumber daya anak-anak itu bagaimana. Seperti contohnya tadi kita bilang ada musik ya, studi musik kita di sini. Di situ kan anak-anak yang selama ini mungkin cuman gendang-gendang dengan adanya studi musik kita bisa memainkan bisa mengekspresikan dirinya seperti itu. Pendidikan pun tercapai ya Bu. Iya, Diberikan kepada tujuan pendidikan dari negara kita, tujuan nasional itu pasti tercapai lah dengan adanya kurikulum Merdeka di sekolah yang kita miliki ini. Oke, Insya Allah. terima kasih buat Bapak Ibu, luar biasa ya pembahasan kita hari ini ya tentang bergerak bersama melanjutkan Merdeka Belajar. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu, saya sukses selalu, panjang umur karena Bapak dan Ibu amin, masih sangat diperlukan untuk sekolah kita. Amin sekali. Oke, sekian podcast hari ini ya. Terima kasih buat semuanya. Untuk pendidikan Indonesia tetap maju dan tetap jaya. Saya Ciki Yopi, izin pamit undur diri. Selamat sore, dalam sejahtera untuk kita semua.